Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahab Widho Febriansyah, NIM 16151149, Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Upaya Pengenalan Identitas Visual Kampung Jamu Muter, Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat menggunakan analogi bentuk rempah. Latar belakang: Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan brand Kabupaten Jamu, penghasil sentra jamu di Jawa Tengah ini bisa menjadi salah satu daya tarik pariwisata daerah melalui keunikan budaya. Pariwisata bisa dikatakan sebagai industri yang semakin berkembang pesat. Hampir semua negara di dunia sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan objek wisata yang ada di daerah mereka. Kabupaten Sukoharjo ini juga terkenal dengan hasil pertanian, kerajinan, serta produksi jamu. Jamu sendiri di Kabupaten Sukoharjo ini adalah industri unggulan yang identik dengan Kecamatan Muter. Pada tahun 1984 terdapat 35 industri rumah tangga jamu tradisional dengan keseluruhan pekerja dengan 49 orang. Pada tahun selanjutnya bertambah menjadi 36 dengan total 52 orang. Dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.000 orang yang bekerja sebagai pembuat jamu di Kecamatan Muter ini. Awalnya, warga Muter Sukoharjo sudah mulai meracik aneka dedaunan rempah-rempah menjadi minuman jamu sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Semakin kesini, desa Muter makin banyak pengunjung yang ingin membeli jamu, mencicipi jamu, dan melihat proses pembuatan jamu tradisional. Sebagai sebuah tujuan destinasi wisata jamu di Indonesia, Desa Muter perlu memiliki identitas visual sebagai media promosi untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas. Selain digunakan untuk memperkuat nilai visual dan karakter yang dimiliki, namun juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kota dan daerah kepada masyarakat dan calon wisatawan baik dari tingkat regional maupun nasional atau bahkan internasional untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam kasus Kampung Jamu ini terdapat beberapa hal mendasar yang mendorong diperlukannya sebuah identitas visual, yaitu Kampung Jamu Muter adalah kawasan potensi wisata dan industri kreatif. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan peningkatan ekonomi. Promosi dan identitas visual adalah sebuah kesatuan yang harus dibenahi selama Kampung Jamu Muter belum memiliki sebuah identitas visual. Dan diperlukan strategi media pemasaran yang kreatif secara konsisten di Kampung Jamu Muter. Rumusan masalah: 1. Apa yang dapat menggambarkan Kampung Jamu Muter agar lebih dikenal? Kedua, bagaimana cara untuk mengenalkan dan menarik calon wisatawan yang akan datang ke Kampung Jamu Muter? Tujuan penciptaan karya: pertama, merancang dan membangun sebuah brand yang dapat menggambarkan Kampung Jamu. Kedua, membuat strategi promosi online Kampung Jamu yang konsisten sehingga lebih tertata dan menarik calon wisatawan. Manfaat teoritis: diharapkan hasil penulisan laporan penciptaan karya ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang identitas visual yang mengacu pada ilmu desain komunikasi visual. Selain itu, diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan menambah sumber bacaan alam bidang seni rupa yang digunakan sebagai bahan kajian. Manfaat praktis: identitas visual ini bermanfaat untuk menunjukkan identitas visual Kampung Jamu Muter serta menjadi sarana untuk promosi sekaligus memberikan citra positif kepada masyarakat. Tinjauan penciptaan: untuk mendukung perancangan identitas visual Kampung Jamu Muter sebagai upaya pengenalan kepada masyarakat, maka diperlukan teori dan konsep yang kuat, dirancang secara sistematis sehingga perancangan identitas visual menjadi kuat dan ilmiah. Dalam tugas akhir karya jurusan Desain Komunikasi Visual oleh Bayu Asri tahun 2018 yang berjudul Perancangan Visual Branding Festival Jenang Kedung Gudel sebagai promosi kuliner tradisional khas Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, merujuk pada penelitian ini memiliki kemiripan dalam media perancangan serta destinasi wisata yang akan dibangun untuk objek utama. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu terdapat pada objek penelitian yang dilakukan. Penelitian ini lebih membuat brand atau identitas visual yang biasa terjadi pada hari-hari tertentu dan lebih cenderung pada promosi yang dilakukan. Untuk penelitian yang dilakukan saat ini adalah merancang identitas visual Kampung Jamu Muter sebagai upaya pengenalan kepada masyarakat.
Identitas merupakan elemen yang sangat penting bagi suatu produk atau jasa bila ingin dikenal oleh masyarakat luas. Tidak adanya identitas dari Kampung Jamu Muter ini yang berupa logo atau yang lainnya yang dapat mencerminkan ciri khas kampung jamu tersebut membuat masyarakat tidak dapat mengenal kampung jamu muter ini secara lebih detail. Dengan adanya identitas tersebut diharapkan dapat membantu mengenalkan kampung jamu muter ini kepada masyarakat yang lebih luas. Landasan teori penciptaan. 1. Pengertian identitas visual. Menurut Hakim tahun 2006 berpendapat bahwa teks dan gambar atau visual tidak dapat dipisahkan dan memiliki fungsi yang saling mendukung. Identitas visual adalah bentuk visual yang bertujuan untuk mengidentifikasi, membedakan, dan membangun hubungan yang berkelanjutan di dalam persaingan saat ini. Menurut Suryanto tahun 2009, identitas visual institusi atau perusahaan dibentuk tidak hanya oleh sebuah logo, namun juga yang muncul setiap komponen perusahaan adalah berupa elemen-elemen visual pendukung. Logo adalah unsur penting dalam sebuah merek. Nah, menurut Dikmas Yan Faunas tahun 2017, merek itu adalah penanda sebuah produk atau jasa yang terdiri dari unsur visual, yang salah satu termasuknya adalah logo, maskot, juga kemasan. Dan menurut Landa dan Robin tahun 2011, selain menjadi pembeda, identitas visual yang digunakan secara konsisten dalam satu kesatuan akan dapat membangun kesan positif di benak masyarakat tentang kampung jamu muter. Kedua, perancangan destination brand. Brand dalam suatu destinasi wisata sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan karena zaman sekarang prospek pariwisata menjadi tren yang saling menguntungkan oleh beberapa pihak. Salah satu persaingan yang terjadi antar destinasi adalah pembeda suatu destinasi wisata tersebut dibanding dengan destinasi wisata yang lain. Brand destinasi dapat mempermudah wisatawan untuk membedakan satu destinasi dengan destinasi lainnya. Menurut Chandra Natajaya tahun 2017 menjelaskan, visual yang mempresentasikan sebuah brand bukan hanya sekedar desain, tetapi merupakan cerminan dari sebuah brand. Visual yang ditampilkan harus sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan oleh brand tersebut. Yang ketiga, promosi online lewat media sosial. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu tentang produk baik, barang atau jasa, merek dagang atau perusahaan, dan lain sebagainya. Menurut Julian Cummins tahun 1991 mendefinisikan promosi sebagai serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran penjualan atau pemasaran dengan menggunakan biaya yang efektif. Dengan memberikan nilai tambah pada produk atau jasa, baik kepada perantara atau pemakai langsung. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar perusahaan atau konsumen, melainkan sebuah alat untuk mempengaruhi dalam kegiatan pembelian sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Yang keempat, design thinking. Design thinking adalah metode yang menciptakan nilai bagi calon pengguna dan peluang pasar secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan penampilan dan fungsi saja. Seluruh sistem didasarkan pada korespondensi antara keinginan, kelayakan teknologi, dan kelangsungan hidup strategi bisnis. Dalam prosesnya, design thinking menggunakan human-centered approach yang ditujukan untuk dapat memahami permasalahan ataupun kebutuhan yang dimiliki oleh pengguna. Metodologi penciptaan. Design thinking oleh Tim Brown tahun 2009. Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis dan perancangan terhadap solusi yang akan dibuat berdasarkan pendekatan design thinking, dimulai dari melakukan empati terhadap pengguna, dilanjutkan dengan memahami tujuan dan kebutuhan pengguna atau define, lalu dilanjutkan dengan tahap mencari ide dan solusi dari masalah yang didapatkan atau ideate. Kemudian membuat visualisasi solusi masalah yang didapatkan atau prototype. Dilanjutkan melakukan pengujian kepada pengguna apakah berfungsi sesuai kondisi yang dibutuhkan atau tes. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, gagasan penciptaan, tujuan penciptaan, manfaat penciptaan, tinjauan sumber penciptaan, dan landasan penciptaan. Bab 2, pembahasan. Pada bab ini berisi tentang kajian teori yang membahas mengenai teori-teori seni grafis yang berhubungan dengan media utama dan akan digunakan oleh penulis dalam membuat karya, dan metode penciptaannya. Bab 3, penutup. Pada bab ini berisi tentang sistematika penulisan, jadwal pelaksanaan TA, dan daftar acuan. Demikian presentasi yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.